Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang selalu memberikan karunia-Nya, rahmat serta nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama insyaallah kita mengkaji bahasan yang sangat penting sekali untuk kehidupan kita, baik di dunia terlebih lagi nanti di akhirat, yaitu berkaitan tentang pondasi-pondasi di dalam agama kita. Ada landasan-landasan yang wajib untuk kita ketahui, ya, yang mana ini nantinya menjadi keyakinan, ya, yang harus mengakar dalam diri kita. Salat beriring salam semoga tetap disampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Mengenai landasan yang wajib untuk kita ketahui, yang kemudian akan menjadi keyakinan kita, ya, yang harus mengakar, keyakinan yang mengakar dalam diri kita. Tiga landasan itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengenal Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana, ya, hal ini terkumpul dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan kalimat raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Orang yang mengucapkan kalimat ini yang maknanya aku rela, aku ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Orang yang mengucapkan ini, kata Nabi SAW, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu maksud daripada kalimat ini, ya, tidak sekedar kita mengucapkannya saja, tetapi kita mengucapkannya kemudian kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita, sehingga kalimat ini betul-betul bekerja untuk kita, yaitu membawa kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang pertama, raditu billahi robba, aku rela, aku ridho Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbku. Ini landasan pertama, bahwasanya kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb kita. Dialah yang menciptakan, dialah yang menguasai, dan dialah yang mengatur. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang menciptakan segala apa yang ada di alam semesta ini. Apa yang kita lihat di dunia ini itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selain Allah, maka semua itu adalah makhluk, ya, sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan oleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan semuanya, maka Allah jugalah yang menguasainya. Dan Allah jugalah yang mengatur segala-galanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai', Allah dialah pencipta segala sesuatu. Allahu Akbar. Jadi segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu melalui tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga melalui makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua apa yang kita lihat, semua apa yang kita dengar, semua apa yang kita rasa ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tanda-tanda, ya, akan keberadaan Allah Subhanahu, tanda-tanda keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal qamar." Surat Fussilat ayat 37. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah penciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa malam, berupa siang, kemudian ada matahari, ada bulan. Ini semua merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini makhluk-makhluk yang menunjukkan bahwasanya di balik makhluk-makhluk ini, sesuatu yang diciptakan ini ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, selanjutnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang berhak untuk disembah. Satu-satunya zat, satu-satunya Rabb yang berhak untuk diibadahi, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara ibadah. Nah, di dalam perkara kita menyembah, maka tidak boleh kita menyembah, menghambakan diri kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21, "Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum." Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian. Beribadalah, menghambakan dirilah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian, yang mana dialah yang telah menciptakan kalian dan juga menciptakan orang-orang sebelum kalian, agar kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah ayat 21. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita mengetahui kemudian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua adalah supaya kita beribadah, supaya kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwasanya Allah yang menciptakan kita, Allah yang menguasai, yang memiliki kekuasaan mutlak baik terhadap diri kita dan juga bahkan terhadap seluruh apa yang ada di alam semesta ini, semuanya ada di dalam kendali dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengatur semuanya. Ya. Hal yang terkecil sampai hal yang terbesar, yang detail, yang terperinci, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya dialah Allah yang berhak untuk diibadahi, disembah. Yang memiliki kekuasaan penciptaan, pengaturan, maka hanya dialah yang berhak untuk diibadahi dan disembah. Jadi setiap macam ibadah, suatu bentuk penghambaan, peribadatan, penyembahan tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah, menyembah kepada diriku. Allahu akbar. Nah, di antara tujuan diciptakannya manusia dan jin itu adalah supaya kita semua ini beribadah, menyembah, menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa itu maksud daripada ibadah? Intisari daripada ibadah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan mentaati Allah Subhanahu wa taala di atas apapun. Karena suatu ibadah tidak bisa disebut sebagai ibadah kalau tidak ada intisari di dalamnya, yaitu mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ibadah apapun, amal ibadah seperti apapun, kalau tidak dilandasi, dipondasikan oleh tauhid, pengesahan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah itu akan menjadi rusak, akan menjadi batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap ibadah yang kita lakukan, yang kita kerjakan harus murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid.
Karena makna la ilaha illallah, kita semua mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh ada intervensi, ya, makhluk masuk ke dalam ibadah kita. Artinya kita ingin ada tujuan-tujuan lain di dalam ibadah kita. Kita ingin di dalam ibadah kita mencari pujian, kemudian ingin dilihat oleh orang, ya, ingin didengar oleh orang. Maka ini keluar daripada koridor tujuan ibadah itu. Nah, karena ibadah itu tujuannya adalah sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kepada selainnya. Jadi yang berhak diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan banyak bentuk contoh-contoh ibadah. Insyaallah nanti kita akan sebutkan pada kesempatan yang lainnya. Ya. Mengenai ibadah-ibadah. Kemudian, ya, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, landasan atau pondasi yang berikutnya adalah kita mengenal agama kita, itu agama Islam. Bahwasanya Islam, ya, pengertiannya atau definisinya adalah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mentaati Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan apa yang menyelisihi perintah Allah. Jadi Islam itu kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita patuh dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap ketaatan, ya, dan kepatuhan yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 125, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin." Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, orang yang berislam, ya, yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia pun mengerjakan amal-amal kebaikan. Dan Islam ini, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua umat manusia. Ya. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Wa raditu lakumul Islama dina." Allahu Akbar. Dan aku ridho, aku rela Islam sebagai agama untuk kalian. Allahu Akbar. Jadi agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Karena agama Islam ini, ya, di dalamnya itu sangat komplit sekali. Ajaran-ajaran di dalam agama Islam itu sangat komplit sekali untuk kebaikan hidup kita di dunia ini. Menjadi pedoman hidup yang terbaik untuk kita, ya, di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dan terlebih lagi nanti, ya, akan ada buahnya yang kita dapat di akhirat kelak. Dan Islam ini adalah agama yang membawa kebaikan, yang menghadiahkan untuk kita kebahagiaan dan kegembiraan. Allah SWT berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun." Ya. Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, dia berislam, ya, sedangkan ia juga berbuat kebajikan, berbuat amalan-amalan yang baik, maka baginya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa takut atas dirinya dan juga tidak pula dia bersedih. Allahu Akbar. Artinya beginilah, ya, orang yang berislam menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, memasrahkan dirinya untuk patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga dia selalu berbuat kebajikan, kebaikan, ya, mengaplikasikan amalan-amalan kebaikan di dalam kehidupannya, maka orang yang seperti ini akan mendapatkan, ya, ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan rasa takut, rasa sedih dalam dirinya. Artinya dia hidup
akan hidup, ya, kehidupannya itu akan diliputi dengan rasa bahagia, rasa gembira dan seterusnya. Allahu Akbar. Ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang, ya, yang betul-betul dia memasrahkan dirinya, ya, untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, landasan yang ketiga yang terakhir adalah kita mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya Nabi kita, ya, teladan kita, idola kita, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib untuk kita tiru segala gerak-gerik kehidupannya. Karena ketika kita meniru setiap gerak-gerik kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktivitas keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada seluruh umat manusia, khususnya kita kaum muslimin, ya. Untuk apa, ya? Untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan juga Nabi SAW diutus itu sebagai role model, teladan, contoh untuk kita semua yang wajib untuk kita contoh dalam kehidupan ini. Baik dalam masalah kehidupan keseharian beliau, apalagi atau terlebih lagi di dalam masalah ibadah-ibadah, maka kita mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang terbaik. Allahu Akbar. Untuk siapa? Ya, untuk kita semua. Ya. Dan, ya, wajib hukumnya mentaati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul berupa perintah, ya, anjuran dan lain sebagainya, maka terimalah itu, kerjakanlah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tinggalkanlah. Allahu Akbar. Ya. Karena memang Rasulullah SAW tidaklah memerintahkan sesuatu, tidaklah menganjurkan suatu amalan, melainkan itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidaklah Rasulullah SAW itu melarang kita dari mengerjakan sesuatu, ya, mewanti-wanti kita untuk menjauhi sesuatu, melainkan memang di situ ada madarat, bahaya yang bisa menimpa diri kita. Ya, karena Rasulullah SAW, apa yang beliau sampaikan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Nabi SAW itu ketika berbicara, beliau berdasarkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak, ya, berdasar hawa nafsu. Beda dengan kita, ya, manusia kadang kita bicara itu bicaranya atas dasar hawa nafsu karena ada kepentingan-kepentingan, ya, yang ingin kita capai, kita raih. Kita bicara sesuai tujuannya untuk mendapat, ya, untuk tercapai kepentingan kita itu. Tapi Nabi SAW tidak seperti itu. Ya. Yang Nabi SAW ucapkan itu adalah suatu kebenaran, ya, karena beliau SAW selalu dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kepentingan Nabi SAW itu hanya satu, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada kebaikan-kebaikan, ya, yang menjauhkan kita dari keburukan-keburukan. Apa yang menghantarkan kepada surga, Nabi SAW telah sampaikan, dan apa yang bisa menjerumuskan kepada neraka, Nabi SAW telah memperingatkan kita semua. Nah, inilah hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya penting bagi kita semua untuk mempelajari tiga landasan ini. Ini hanya sebagai pengantar saja. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, kekuatan, keafiatan, ya, dan waktu untuk bisa kemudian kita mengkaji lagi lebih dalam lagi mengenai tiga landasan atau tiga pondasi yang ini harus menjadi keyakinan yang menancap dalam sanubari kita, yang mengakar dalam jiwa kita, ya. Bahwasanya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, dan kita harus rela ridho terhadap itu, ya, dengan menjalankan segala konsekuensinya. Ketika kita ridho rela Allah sebagai Rabb kita, maka kita harus menjalankan konsekuensinya.
apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Kemudian juga ketika kita ya ridho rela Islam sebagai agama kita, maka kita juga harus menjalankan konsekuensinya. Aturan apa saja yang ada di dalam Islam, ya. Apa saja ya ajaran-ajaran di dalam agama Islam, maka kita harus mengetahuinya, kemudian kita bisa menjalankannya. Kemudian juga kita ridho rela Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi kita, sebagai Rasul kita, sebagai teladan kita, maka kita harus menjalankan konsekuensinya. Ya. Apa yang Rasul SAW ajarkan kepada kita, perintahkan kepada kita, teladankan kepada kita, ya kita kerjakan. Dan seterusnya. Jadi 3 hal ini sangat penting sekali untuk menjadi landasan pondasi ya, keyakinan di dalam kehidupan kita ini, karena ini insya Allah yang akan membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat kita. Demikian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Jazakumullah khairan. Subhanallah.